Sosial untuk menggali potensi dari pajak dari underground dan bagaimana sikap dari pemerintah dan dari program yang akan dipakai oleh pemerintah sendiri bagaimana dengan underground ini, Pak? Ya, kalau underground ekonomi itu ada dua, yang legal dan ilegal ya. Yang legal ini adalah penghasilan yang memang sengaja tidak dilaporkan dengan skema tertentu. Yang ilegal sekarang itu sudah dijalankan sama OPN oleh pemerintah, terakhir kasus-kasus yang ada diungkap oleh kejaksaan itu tentang sawit karena kelebihan yang ilegal dari perluasan kebunnya kan gitu. Nah, sedangkan yang terdaftar itu dengan skema tertentu itu disembunyikan dari otoritas pajak. Saya berharap ke depan ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengejar tax ratio kita begitu ya. Ini bisa alat ini diterapkan lah ya. Karena alat ini tidak pernah berbohong. Karena alat ini adalah berbasis mathematical approach tentunya begitu ya. Dan ini kalau bisa diterapkan nanti ya keniscayaan bisa mengangkat perekonomian kita. Nah, itu kedua memang ini dalam rangka memang mendukung program DJP itu tentang cooperative compliance sama TCF. Ya, TCF itu nanti bagaimana mengukurnya bahwa dia ini komplain, patuh atau tidak itu ya ada suatu mekanisme alat gitu ya. Karena kalau alat ini diterapkan itu bebas dari subjektivitas begitu ya. Tidak ada campur tangan manusia. Artinya itulah hukum memang yang berlaku. Tutup mata kalau yang salah nyatakan salah, yang betul ya tetap kita harus apresiasi. Saya rasa demikian. Oke. Moga ke depan untuk bagi pemerintah juga dan kepada masyarakat tentang perpajakan ini bagaimana, Pak? Terakhir. Ya saya berharap ke depan ini voluntary complaint itu meskipun memang ya bayar pajak itu nggak ada yang ikhlas begitu, tapi paling tidak masyarakat itu mengetahui bahwa memang ada suatu alat begitu ya, suatu tools begitu ya, silakan Anda melakukan apa saja, tapi ini hanyalah masalah waktu. Pasti nanti terbaca oleh alat itu bahwa Anda melakukan kecurangan gitu kalau tidak komplain. Paling tidak kalau komplain, ya itu investasi Anda untuk tidak terdeteksi karena pajak itu 5 tahun baru dikatakan sebagai sebagai daluarsa. Kalau selama 5 tahun itu kan tidak nyaman kalau kita memang tidak mengutamakan kejujuran begitu ya. Pasti keniscayaan lah. Saya ke depan pengen alat ini sebagai alat secara proaktif mengontrol kepatuhan dari wajib pajak. Ya, kenapa ini diperlukan? Karena itu tadi kembali, nggak ada yang ikhlas membayar pajak, tapi paling tidak by design, kalau memang bisa dilakukan, alat ini mereka mengetahui bahwa ada deteksi dini ketidakpatuhan, mereka akan otomatis dipaksa oleh sistem itu untuk patuh, untuk comply dengan hasil akhir. Tax ratio naik, gitu ya, potensi pajak yang selama ini saya sebut sebagai iceberg fenomena gunung es akan tergali secara keseluruhan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Ya.